Pemirsa, senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank. Dengan penerbitan aturan ini, modal inti minimum bank ditetapkan senilai 3 triliun rupiah. Sebelumnya, bank umum dengan kategori paling kecil atau bank umum kegiatan usaha atau buku 1 memiliki modal inti di bawah 1 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank, yaitu Peraturan OJK Nomor 12/PUJK.003/2020 tentang konsolidasi bank umum. Dengan penerbitan aturan ini, modal inti minimum bank ditetapkan senilai 3 triliun rupiah. Sebelumnya, bank umum dengan kategori paling kecil atau bank umum kegiatan usaha atau buku 1 memiliki modal inti di bawah 1 triliun rupiah. Lewat regulasi tersebut, OJK mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi. Adapun PJK tersebut diterbitkan pada 16 Maret 2020 dan berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020. PUJK ini secara umum terdiri dari 2 pokok pengaturan utama, yakni pertama mengenai kebijakan konsolidasi bank. Kedua, pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bank bagi bank umum dan peningkatan capital equivalence maintenance asset bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yakni masing-masing paling sedikit menjadi senilai 3 triliun rupiah paling lambat 31 Desember 2022. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiana mengatakan, belit tersebut merupakan salah satu upaya regulator untuk menyesuaikan dengan ekosistem perbankan Indonesia. Saat ini perbankan Indonesia dihadapkan oleh tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha, dan dukungan infrastruktur teknologi. Menurutnya sektor perbankan saat ini harus lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing, sehingga berpotensi meningkatkan biaya investasi untuk pengembangan teknologi. Perbankan pun dituntut untuk melakukan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai jumlah bank kecil terus berkurang, mengapa? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Dodi Arifianto, pengamat perbankan BINUS University. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Dodi, sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Topik yang cukup menarik diperbincangkan adalah bagaimana sebetulnya persyaratan mengenai modal inti minimum ini harus dimiliki oleh bank umum. Ini kemudian kembali muncul lah ya beritanya, banyak kemudian di media online yang membahas hal ini. Kalau dari kacamata Anda, Pak Dodi, sebetulnya apa manfaat dari kebijakan ini tentu saja untuk membuat dinamika industri perbankan di Indonesia sejauh ini seperti apa? Oke, Mas. Kita mungkin jawab manfaatnya dulu ya. Jadi kalau saya berpendapat, ya perbankan di Indonesia ini masih bisa diefisiensikan dalam hal jumlahnya terlalu banyak ya. Jadi per Oktober 2020 itu ada 110 bank bank umum ya, bank umum beroperasi di Indonesia. Ya, di mana 13 diantaranya itu adalah bank buku 1, di bawah 1 triliun. Dan 62 bank berada di buku 2. Jadi itu kita bicara lebih dari separuh ya, 60-70% itu adalah bank-bank yang dapat dikatakan tergolong kecil. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kita harus menerima ya, kita harus mengetahui bahwa bisnis bank itu adalah bisnis heavy capital. Jadi untuk survive, ya, untuk survive, mampu bertahan dan mampu berkembang, ya, itu modalnya, salah satu modal utamanya, modal terpentingnya adalah uang, ya, jadi kapital. Jadi untuk untuk bisa bertahan, untuk bisa berkembang, bersaing ya dengan baik, tentu harus punya banyak modal. Seperti itu. Jadi di sini ada yang nggak align nih ya, seperti itu. Jadi wacana konsolidasi ya, konsolidasi mengurangi jumlah bank dan menjadikan setiap individu banknya menjadi lebih besar, itu adalah akan memberikan efisiensi dari industri perbankan di Indonesia. Jadi kalau saya welcome ya, kebijakan ini namanya kebijakan konsolidasi. Jadi dinaikkan ya, salah caranya ya dengan menaikkan jumlah modal minimum yang semula adalah triliun ya,
Itu yang udah lama. Sekarang yang baru berdasarkan POJK nomor 3 2020 menjadi 5 triliun. Menjadi 3 triliun. 3 triliun. Ya. Dan saya mendengar kemarin baru dirilis ya, ada lagi aturan OJK namanya lagi berpawacana namanya BKMI, nanti bukan buku lagi. Bank dengan modal minimum ya, modal inti minimum itu bisa 6 triliun. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu memang diperlukan. Jadi untuk mereka bersaing, dan kedua bagi sistem itu lebih bagus karena mereka modal yang besar berarti banknya memiliki daya tahan yang kuat. Baik. Jadi dan lebih efisien dalam meregulasi bank-bank ini begitu ya. Baik, untuk bank-bank yang memang memiliki kemampuan untuk menghimpun modal inti minimum, mereka kemudian dapat terus akses dan juga melakukan konsolidasi, mereka juga akan tetap akses lah ya di industri perbankan di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari secara internal dari bank-bank kecil ini, sebetulnya bagaimana mereka menyikapi kebijakan ini, Pak Dodi? Apakah Anda meng-capture itu? Ya memang tapi ini di mana-mana Mas ya. Jadi harus paradigma globalnya yang ada di dunia ya, best practice regulatory maupun bisnisnya untuk bank. Memang bank itu adalah bisnis yang highly regulated. Ya. Highly regulated, salah satu regulasinya adalah mempersyaratkan permodalan yang tebal. Ya, kita tahu bersama dampak ya, beda dengan bisnis lain ya. Jadi kalau namanya restoran tutup aja, ya. Seperti itu punya supermarket nggak laku tutup, seperti itu selesai urusan, ya kan. Tapi kalau bank nggak bisa begitu, ya nggak bisa, apalagi bank umum, ya. Bank umum itu kalau terjadi ya bisa namanya bisnis ya, bisa untung bisa rugi kan, dan namanya juga rezeki ya apes kayak gitu ya, bisa saja terpaksa harus tutup seperti itu. Nah, penutupan bank itu bukan hal yang gampang ya. Bank itu memberikan ekses dampak ya, makanya ada yang nyebut ada bisa menimbulkan dampak sistemik, dampak contagion seperti itu. Jadi menutup bank itu harus hati-hati. Nah, concern itulah yang menyebabkan bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia. Ya, bank umum ya, kita bicara bank umum yang punya akses lalu lintas devisa, lalu lintas pembayaran dan devisa, bukan bank-bank yang lokal-lokal BPR ya. Kalau BPR oke. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang bank umum yang punya akses pada lalu lintas pembayaran, punya dampak kepada stabilitas, itu diharapkan memiliki modal yang tebal ya. Seperti itu. Perbankan menjadi sebuah industri yang menjadi backbone ataupun mungkin tulang punggung dari ekonomi di berbagai negara begitu, makanya ini kemudian menjadi sebuah industri yang highly regulated karena sangat penting sekali peranannya. Baik, Pak Dodi, kita masih ada beberapa segmen, kita akan melanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.